Ternyata seperti ini awal mula ceritanya kenapa Pierre Tendean jadi ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pierre Tendean yang dimaksud adalah Letu Pierre Tendean, salah satu pahlawan revolusi yang jadi korban kebiadaban kelompok G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pierre Tendean ketika peristiwa berdarah penculikan para jenderal TNI AD terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 merupakan salah satu ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Abdul Haris Nasution. Atasan Pierre Tendean adalah salah satu target utama penculikan yang dilakukan kelompok G30 SPKI. Tapi, sejarah mencatat, sang jenderal berhasil selamat dari sergapan pasukan Cakrabirawa yang menyatroni rumahnya di Jalan Teguh Umar, Jakarta setelah melompati tembok pagar di belakang rumahnya. Nah, Pierre Tendean yang saat itu sedang ada di rumah Nasution, coba menghalau para penculik, namun, ia langsung disergap. Pierre Tendean pun lantas dibawa para penculik dalam keadaan hidup ke daerah Lubang Buaya. Di daerah Lubang Buaya itulah, Pierre Tendean dihabisi bersama 3 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat lainnya yang berhasil diculik hidup-hidup. Jenazahnya lantas dimasukkan ke sumur tua yang ada di sana bersama dengan jenazah 6 jenderal lainnya. Kelak, setelah dimakamkan, pangkat Pierre Tendean dinaikkan jadi kapten secara anumerta. Ia juga dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Pierre Tendean sendiri merupakan lulusan dari Akademi Teknik Angkatan Darat, ATKAD, yang kini sudah dileburkan menjadi Akademi Militer, Akmil. Lulusan ATKAD lainnya yang terkenal adalah Jenderal Tri Sutrisno yang kelak jadi Panglima ABRI dan sempat jadi Wakil Presiden. Sejak lulus dari ATKAD, Pierre Tendean sudah merasakan tugas-tugas militer yang sangat berbahaya. Ia pernah terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI dan Permesta. Pierre Tendean juga ketika jadi komandan peleton pada Batalion Zeni Tempur 2 Kodam Bukit Barisan. Di Medan, sempat disusupkan ke perbatasan Malaysia. Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, ia memimpin satu peleton pasukan yang ditugaskan melaksanakan operasi intelijen ke sana. Bahkan Pierre Tendean nyaris tertangkap tentara Inggris. Rupanya, tugas-tugas berbahaya yang diemban Pierre Tendean bikin gundah orang tuanya, terutama ibunya. Sebagai seorang ibu, Ibu Pierre Tendean sangat mengkhawatirkan keselamatan anak kesayangannya. Sementara Pierre Tendean sendiri sangat menikmati tugas-tugas berbahaya tersebut. Baginya itu sebuah tantangan sebagai seorang prajurit. Dikutip dari buku Pierre Tendean yang ditulis Maskuri, sebagai satu-satunya anak lelaki dari keluarga Dr. Tendean, ia sangat disayangi oleh keluarganya. Seluruh keluarganya, terutama Ibu Pierre menjadi sangat prihatin ketika Pierre Tendean mendapat tugas khusus menyusup ke daerah Malaysia. Diperbantukan kepada Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat yang bertugas di garis depan. Karena tugas yang dipikulkan kepada Pierre pada waktu itu memang sangat berbahaya, maka ibunya berusaha agar Pierre segera dapat ditarik kembali ke garis belakang. Nah, kebetulan waktu itu, Ibu Tendean berkawan baik dengan mertua Jenderal Nasution yang tinggal bersama-sama dengan menantunya di Jalan Teguh Umar 40 Jakarta. Dari perkawanan inilah hubungan keluarga Tendean dengan keluarga Jenderal Nasution menjadi dekat. Satu waktu, Ibu Tendean memberanikan diri mengajukan permohonan kepada Jenderal Nasution yang ketika itu sudah menjabat Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata agar Pierre Tendean ditarik dari tugas khusus yang sangat berbahaya di perbatasan Malaysia. Ibu Tendean juga melayangkan permohonan serupa kepada Mayor Jenderal Dendi Kadarsan yang ketika itu menjabat Direktur Zeni Angkatan Darat yang telah dikenal Ibu Tendean sejak putranya menjadi Taruna ATKAD di Bandung. Gayung bersambut, permohonan Ibu Tendean tersebut dikabulkan. Pierre pun ditarik dari tugas khususnya melakukan penyusupan ke daerah Malaysia. Awalnya, Pierre Tendean menjadi rebutan antara Jenderal Nasution, Jenderal Hartawan, dan Jenderal Dendi Kadarsan yang telah mengenal bakat dan kepribadiannya. Mereka sama-sama ingin merekrut Tendean jadi pengawalnya. Tapi akhirnya, Jenderal Nasution yang menang. Sejak tanggal 15 April tahun 1965, Pierre Tendean jadi ajudan Nasution. Pangkatnya pun dinaikkan menjadi Letu. Setelah itu, Ibu Tendean menjadi lega. Tapi, Letu Tendean sendiri sebenarnya tidak begitu tertarik dengan tugas barunya sebagai ajudan jenderal. Ia lebih suka ditugaskan di lapangan.
Meski begitu, sebagai seorang prajurit, Pierre tunduk kepada tugas yang dibebankan atasan kepadanya. Ia pun melaksanakan tugasnya sebagai ajudan Nasution dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Letu Pierre pernah mengatakan bahwa kedudukan sebagai ajudan khusus tidak begitu menarik baginya, karena ia lebih menyukai tugas yang mobil. Kalau diperkenankan, setelah bertugas setahun sebagai ajudan, ia akan meminta tugas lain kepada atasannya. Akan tetapi sebaliknya, orang tua Pierre begitu mengetahui putranya memikul tugas baru sebagai ajudan, mereka menjadi senang sekali, karena menurut anggapan mereka, menjadi ajudan jauh lebih aman daripada tugas di perbatasan yang setiap waktu mengancam jiwa Pierre, tulis Maskuri dalam bukunya. Menurut Maskuri, Letu Pierre Tendean diangkat sebagai ajudan Jenderal Nasution untuk menggantikan Kapten Manulang yang gugur dalam menjalankan tugasnya di Kongo. Ketika itu, Jenderal Nasution mempunyai 4 orang ajudan, yaitu Komisaris Polisi Hamdan Mansur, Kapten Marinir Mispah, Kapten TNI Ade Sumargono dan Kapten Manulang yang kemudian digantikan oleh Letu Pierre Tendean. Letu Pierre merupakan ajudan Jenderal Nasution yang termuda, baik usia maupun dinasnya sebagai seorang militer. Dia pula satu-satunya ajudan Jenderal Nasution yang masih bujangan dan tinggal bersama-sama dengan keluarga Jenderal Nasution, menempati sebuah pavilion yang terletak di bagian belakang rumah keluarga tersebut, kata Maskuri dalam bukunya. Sampai kemudian tragedi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 pun terjadi. Pierre Tendean jadi tameng bagi atasannya yang akan diculik segerombolan tentara yang mengatasnamakan Gerakan 30 September. Ia diculik hidup-hidup karena disangka Nasution. Di lubang buaya, hidup perwira muda pemberani itu berakhir. Dia dibunuh bersama 3 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat lainnya yang juga diculik dalam keadaan hidup-hidup.